Ya, kita ke informasi yang pertama. Suasana pesta ulang tahun anak di Stockton, California, Amerika Serikat berubah menjadi tragedi setelah terjadi penembakan massal yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Insiden ini berlangsung di sebuah restoran pada Sabtu malam 30 November 2025 waktu setempat. Menurut keterangan kepolisian, korban tewas terdiri atas orang dewasa dan anak-anak. 10 orang lainnya mengalami luka-luka namun kondisi mereka belum diumumkan secara resmi. Pihak berwenang menyebut penembakan terjadi sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Pelaku masih buron, sementara polisi menduga insiden ini merupakan serangan terarah. Juru bicara kantor Sheriff San Joaquin County, Heather Brandt, menyebut kejadian ini tidak terpikirkan. Ia menegaskan penyelidikan masih berlangsung. Wali Kota Stockton, Christina Fugazi, mengecam keras tragedi tersebut. Ia menyatakan keluarga seharusnya menikmati waktu bersama, bukan berada di rumah sakit menunggu kabar keselamatan orang yang mereka cintai. Hingga kini polisi terus mengumpulkan bukti dan menghimbau warga yang memiliki rekaman atau informasi terkait untuk melaporkannya. Tragedi ini kembali menyoroti meningkatnya kekerasan bersenjata di Amerika Serikat, bahkan di ruang yang seharusnya aman bagi keluarga. Kita ke informasi berikutnya, ribuan orang menggelar aksi demo anti korupsi di sepanjang jalan Epifanio de los Santos, Metro Manila, Filipina. Masa menuntut pertanggungjawaban atas skandal infrastruktur miliaran dolar yang menyebabkan banyak pejabat, anggota parlemen dan juga pemilik perusahaan konstruksi dituduh melakukan korupsi. Kekecewaan publik diawali dari proyek pengendalian banjir fiktif telah meningkat selama berbulan-bulan di Filipina. Sebelumnya seluruh kota sempat diterjang banjir dan dipicu topan dahsyat dalam beberapa bulan terakhir. Masa yang berkumpul di Taman Luneta, Manila, tak jauh dari Istana Presiden membawa berbagai spanduk dan menyerukan diakhirinya korupsi sistemik. Sejumlah massa juga meminta Presiden Ferdinand Marcos Jr. turun dari jabatannya. Dalam kasus ini, 8 anggota parlemen atau anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya telah ditangkap terkait skandal tersebut. Lebih dari 17.000 polisi dikerahkan untuk mengendalikan massa. Sebelumnya demonstrasi anti korupsi yang sebagian besar berlangsung damai pada September sempat diwarnai bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa bertopeng. Akibatnya 200 orang ditangkap. Kita ke informasi berikutnya dari IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali mendapatkan perhatian luas dari komunitas global. The World Media International berbasis Amerika Serikat memberikan pujian dan dukungan terhadap kemajuan pembangunan IKN yang dinilai sebagai salah satu proyek kota paling visioner dan juga ambisius di dunia. Dalam laporannya melalui theworld.org, dan siaran radio The World menilai Nusantara memiliki peluang besar menjadi kota percontohan masa depan yang memadukan teknologi modern, keberlanjutan lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Apresiasi ini muncul seiring percepatan pemerintah Indonesia membangun ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan inti pemerintahan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang percepatan penyelesaian infrastruktur. The World menyebut bahwa pada 2045 Nusantara ditargetkan menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York dan mencapai status kota tanpa emisi karbon. Pemerintah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan termasuk energi surya untuk penerangan jalan, transportasi publik listrik, serta sistem mobilitas rendah emisi. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera hari ini. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kunjungan ini, Presiden akan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur darurat telah dijalankan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemerintah juga menyiapkan pemulihan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajaran bekerja cepat agar dampak bencana dapat diminimalkan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan memberikan kapasitas bahwa negara hadir bagi masyarakat. Pemerintah juga menghimbau warga tetap waspada
mengingat potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas Kementerian Lembaga TNI, Polri, dan Pemda untuk memastikan bantuan tiba cepat dan tepat.